Perkenalkan, nama saya Farida Apriliana. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pidana di masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu virus corona, apa itu tindak pidana. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 3 Juli 2020 adalah 59.394 orang, dengan jumlah kematian 2.987 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 5%. Jika dilihat dari angka persentase kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dari golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 60,4% penderita yang terkena COVID-19 meninggal yaitu adalah laki-laki, sedangkan 39,6% sisanya adalah perempuan. Selanjutnya yaitu tindak pidana. Menurut Mulyono, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan, mana disertai ancaman atau sanksi, yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Dalam beberapa bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi COVID-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja. Selanjutnya, dampak lanjutan hingga ke persoalan ekonomi seperti jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja apa biasa disebut PHK, terpukulnya pekerja non-formal yang potensial banyak orang yang jatuh miskin. Ini adalah salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dengan dalih memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah memberikan asimilasi dan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat bagi lebih dari 30.000 narapidana melalui Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Dengan adanya pembebasan narapidana, masyarakat mulai resah dan ketakutan. Masyarakat menilai langkah pemerintah kurang tepat dan berpendapat narapidana lebih baik berada di dalam lembaga permasyarakatan guna menjalani physical distancing dengan pengawasan dibandingkan berada di luar yang malah berpotensi terkena virus dan dapat meningkatkan angka kriminalitas karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka yang diberikan hak integrasi dan asimilasi tidak akan mengulangi kejahatannya, mengingat kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini semakin sulit. Kekhawatiran masyarakat terhadap pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana saat masa pandemi ini dapat dimengerti. Tetapi masyarakat juga harus percaya bahwa pemerintah sudah memperhitungkan sedemikian matang agar mencapai keadilan yang proporsional, baik untuk segi narapidana maupun dari segi masyarakat itu sendiri. Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah COVID-19 yang bisa saja menginfeksi lapas. Dan jika itu terjadi, makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar. Mengingat overcrowded di lapas tidak memungkinkan para narapidana menerapkan physical distancing sebagaimana anjuran pemerintah. Selanjutnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak melakukan kejahatan kembali. Masyarakat
tentu juga memiliki andil yang besar dalam pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke unit kepolisian setempat apabila menemukan mantan narapidana yang dibebaskan selama COVID-19 melakukan kembali kejahatan tersebut. Sikap pengawasan aktif dari masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah ini. Di tengah pandemi seperti ini, sekarang ini langkah baiknya kita saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga serta awasi lingkungan sekitar Anda. Dan tetap patuhi kewajiban-kewajiban physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga dengan kedisiplinan masyarakat, wabah ini segera hilang dari bumi pertiwi kita. Sekian dari penjelasan saya. Jikalau ada kurang kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.